Perompak FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompak Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Baisukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih sampai saat ini Pian masih bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Dan untuk siaran Pro 4 juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Sementara siaran Pro 4 di acara Pandiran Baisukan hari ini juga bisa Pian saksikan melalui live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Untuk kesempatan hari ini Jumat tepatnya 20 September 2024, saya Eli bersama Dangsanak Pro 4 hari ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kita di Pandiran Baisukan hari ini sudah kehadiran dua narasumber. Ini merupakan tamu-tamu saya yang luar biasa pagi hari ini ya, dari UIN Antasari Banjarmasin. Tapi sebelumnya pendengar, mudah-mudahan kabar baik hari ini juga menyertai Dangsanak Pro 4, khususnya untuk Dangsanak Pro 4 yang tengah melewati kesempatan pagi hari ini dengan beragam aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar, dan bersama Pro 4 kita tambah lagi hasanah pengetahuan kita, tepatnya terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan. Kalau kata orang Banjar, kita pandirkan ya. Pandirkan apa pandirakan itu kan, kita rembuk gitu ya kan. Budaya kada penyamanan dalam kajian psikologi. Ya, sebelumnya kita akan sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mahdia Fadila MPSI Psikolog. Iya, sehat ya. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, ya. Beliau ini pendengar dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, dan juga ada pendamping beliau, ada Taufik, mahasiswa studi agama-agama UIN Antasari Banjarmasin juga ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Baik ya, bisa lebih dekat lagi. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, tarik aja. Iya, jangan kada nyamanan gitu ya kan. Itu Ibu, budaya kita di Banjarmasin. Nah, ya. Kenapa kita belum sudah rembukin ini ya? Kita ini sebagai makhluk sosial. Betul. Yang pasti dalam keseharian kita juga akan melakukan sebuah interaksi, suka atau tidak suka. Kadang ada hal-hal yang memang tidak kita suka. Nah, itu. Dan paling nggak enak itu katanya nih, nggak tahu pendengar apa juga sependapat atau gimana gitu kan. Jadi orang nggak enakan itu juga nggak enak gitu. Iya benar. Iya tapi Iya kan? Jadi orang nggak enakan itu nggak enak, nggak selalunya. Maka kalau kita alihkan jadi orang kada apa penyamanan itu, kalau kaitannya dengan sosiologi seperti apa, nanti akan kita perbincangkan. Apakah benar tidak senyaman itu gitu kan? Ya udah dinyaman-nyamanin gitu. Dibikin nyaman aja ya. Karena mungkin kaitannya lekat sekali dengan psikologi kita ya. Maka pendengar tidak salah kiranya untuk kami pagi hari ini juga perbincangkan hal itu bersama Ibu Mahdia Fadila MPSI Psikolog ya. Silahkan terkait dengan budaya kada penyamanan ini dalam masyarakat kita. Silahkan. Oke. Gimana nih Taufik? Kayaknya udah gak enak duluan deh. Gak enak duluan. Bikin ya. enak aja deh Taufik ya. Jadi silahkan Ibu ya kan. Kenapa tadi juga ulun kan mungkin pagi tadi ya sebelum berangkat ke sini rasa kada nyaman gitu nah Bu. Ya, karena ini belum pernah bertemu sama Ibu gitu kan. Ini gitu. baru pertama ya kan. Mungkin nanti gimana gitu kan, apakah lancar-lancar aja atau ada kendala. Nah, itu Bu.
pikirannya udah kayak kekhawatiran duluan Iya. gitu ya. Kekhawatiran itu juga bagian dari ketidaknyamanan. Nah, oke. Ah, Belum udah curhat aja kita nanti ibunya nampung kok Taufik, tenang aja gitu kan. Iya. Banyak unek-unek kayaknya ya. banyak unek-unek. Iya. Iya, kalau budaya ya mungkin budaya ya Mbak Eli ya, terkait dengan kadar penyamanan ini. Kadar penyamanan ini betul tadi kalau di bahasa Indonesia tuh nggak enakan gitu. Apa-apa tuh aduh nggak enak deh nolak gitu. Aduh nggak enak deh kalau nggak bilang iya gitu. Iya lagi gitu. Tapi ya. tertekan. Nah itu dia. Jadi ternyata nggak selamanya enak ya, nggak enakan itu. Nah itu kalau misalnya di kajian psikologi, kalau nggak enak itu ada istilahnya. Kalau perilakunya itu namanya perilaku tidak asertif, Mbak Eli. Nah itu kalau konteks secara umum, ternyata itu tuh nggak cuma di budaya Banjar aja, Mbak Eli. Jadi mungkin di budaya Jawa atau di beberapa budaya yang menganggap bahwa ketika kita menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap sesuatu yang kita nggak bisa ngerjain atau kita sedang mengerjakan hal lain gitu ya, tapi dalam konteks relasi terkait dengan kekuasaan misalnya ya di pekerjaan gitu ya, atau di pertemanan gitu ya topik ya, kadang-kadang tuh ada gitu ya yang rasa-rasa tidak nyaman. Nah itu kalau di psikologi tuh disebutnya dengan tidak asertif, jadi tidak menyampaikan apa yang sebenarnya gitu, iya aja nih karena nggak enak itu tadi gitu ya. Nah kalau di budaya Banjar tuh memang ini kenapa saya mengangkat tema ini, karena memang itu di keseharian itu banyak ditemui. Mungkin saya pun juga pernah berada di situasi yang kada nyaman ini nih. Kada nyaman ini dalam konteksnya ya nggak enak nolak, nggak enak kalau nggak setuju gitu. Jadi lebih kepada perasaan yang bertentangan sebenarnya dengan apa yang mau kita lakukan gitu. Nah perilaku asertif ini sebenarnya salah satu yang berpengaruh itu adalah budaya. Selain banyak juga faktor yang berpengaruh ya Mbak Eli ya. Jadi salah satunya itu adalah faktor budaya. Budaya ini kan seperti kita tahu adalah pola kebiasaan yang memang dibentuk oleh norma masyarakat. Terulang-ulang gitu. Betul, jadi kebiasaan gitu, sehingga muncullah ada nih budaya nggak enak deh kalau nggak nerima, nggak enak kalau nolak gitu. Baik, ini hal baiknya dari sisi nggak enakan itu ketika kita nggak berani nolak gitu kan ya. Akhirnya kita akan berbuat sesuatu yang baik walaupun di satu sisi kita juga ngerasa nggak enak gitu kan. Tapi di sisi yang lain nggak enak kalau sekali atau sehari aja nggak gangguin orang gitu. Kayak ada yang kurang ya nggak sih? Maksudnya gini ya, kenapa tadi langsung ditembak dalam masyarakat atau kebudayaan masyarakat lain juga ada ya. Langsung ditembak saya sama Mbak Mahda, orang Jawa juga ada gitu kan. Iya pastilah gitu kan ya. Kalau di sini kan karena kita di budaya nih ya, Pro4 kan budaya ya. Iya, kalau masyarakat Banjar bilang tuh kada penyamanan gitu. Kalau di Jawa gimana Kalau orang Jawa itu bilang kayak sungkan gitu kan. Iya betul. Perkewuh gitu kan ya. Ada rasa ya itu tadi sungkan, enggan lah kalau mau bilang atau menolak itu bilang tidak, itu rasanya kok aduh gimana ya. Mau ya nggak enak. Sesuatu yang nggak enak itu diungkapkan juga nggak enak ya ternyata ya. Diungkapin aja nggak enak, menerima apalagi Taufik. Nah baik, tapi betul kata Mbak Mahdia tadi, dalam keseharian kita entah itu di keluarga atau di lingkungan luar pasti akan menemui hal-hal seperti ini. Nah sudah sedemikian melekatkah budaya kada penyamanan ini khususnya bagi masyarakat Banjar kalau dilihat dari sisi psikologinya? Oke, jadi karena tadi faktor budaya ini adalah faktor yang kuat juga menentukan seseorang memilih perilaku. Tentu ini kayaknya sudah mengakar. Nih, ya, tinggal buahnya aja ditarik ya. Tinggal buahnya mau manis atau mau asam nih ya. Itu dia kan. Pupuknya kuat yang mana ya? Nah, itu. Soalnya Taufik tegang terus nih kayaknya ya. Santai aja. Enak gitu kan Bu. Ya. Iya, pada udah sering katanya siaran. Udah sering nih, ya kan. Iya. Baik Ya, lanjut.
terterapkan budaya kedanyamanannya Bu. Nah itu Bu. Kayaknya praktek langsung ya. Iya. Budaya kedanyamanannya Bu. Langsung berasa. Terus ada yang nyeletuk ya, sejak kapan ya menjaga perasaan orang itu jadi tanggung jawab kita? Nah, itu ada. Ada kan ya? Ada itu. Gak yang enakan benar-benar. lagi nih. Udah deh kita curhat aja gitu. Baik, kami juga sampaikan untuk pendengar Dasar Anak Pro 4 yang barangkali punya cerita yang sama, mungkin udah mentok nih, kada nyaman tuh Bang, sudah kalau misalkan, ya bener ya kan, kada nyaman, nolak, akhirnya dikerjain juga. Tapi kalau dari sisi agama kan ya nggak jadi pahala apa-apa ya, jadinya hati dongkol tapi ngerjain gitu kan. Tapi dongkol nggak ngerjain malah double lagi loh Taufik. Nah gimana? Baik, silahkan. Ini budaya masyarakat Banjar kan juga religius ya kan. Terus juga kada penyamanan ini juga kaitannya dengan ketika kita berada di tengah-tengah di lingkungan sosial kita. Oke, ini Masalahnya. pengaruhnya kayaknya ini terkait dengan salah satu alasannya adalah kita terbiasa untuk menghindari konflik. Iya. Ya, jadi kita nggak mau cari masalah gitu ketika kita menyampaikan ketidaksetujuan. Padahal konteksnya asertif ini definisinya Mbak Eli bahwa kita menyampaikan ketidaksetujuan atau penolakan ataupun hal-hal yang sebenarnya kita tidak mau lakukan gitu, tapi dengan cara yang santun. Nah ini beda dengan orang yang mungkin menyampaikan belak-belakan kemudian menyakiti orang lain. Nah sedangkan perilaku asertif ini kita tetap menyampaikan ketidakbersediaan kita, ketidaksetujuan kita, tapi dengan cara yang santun. Nah ini sebenarnya relate dengan budaya di kita. Kalau di Jawa tuh unggah-ungguh gitu ya. Kalau di sini tuh sopan santun gitu, kayak kita tuh menghormati yang lebih tua, menghormati yang mungkin lebih tinggi jabatannya gitu ya. Nah dalam konteks itu kemudian salah satu efeknya adalah kita tidak bisa menolak karena ada hierarki itu tadi gitu, antara tua dan muda, senior dan junior gitu. Dan itu sudah turun temurun sejak lama ya. Nah itu Diajarin kan ya. karena memang di pola, Di pola, betul. di pola di masyarakat, kemudian jadi budaya, dan salah satu juga mungkin di parenting kali ya, kita tidak diberikan kesempatan anak-anak itu ya tidak diberikan kesempatan untuk dia tidak setuju dengan pilihannya. Nah kemudian kan di akhir-akhir sekarang ini parentingnya mengarah pada memberi kesempatan untuk anak-anak agar dia terbiasa untuk mengucapkan atau menyampaikan Mengungkapkan ketidaksetujuannya gitu ya. betul gitu. Nah ini nanti efeknya Mbak Eli ke bagaimana pola pergaulannya dia juga. Kalau misalnya mungkin sekarang tuh lagi banyak yang bullying ya Mbak Eli ya. Nah salah satunya adalah dia nggak berani untuk melawan itu dalam tanda kutip bahwa menyatakan dia tidak suka diperlakukan seperti itu ya. karena dia nggak berani dan nggak terbiasa gitu di rumah. Atau Seperti mungkin itu. karena adanya nanti anggapan bahwa ketika kita keluar jalur dikit gitu ya, Iya. dianggap dalam tanda kutip juga kurang ajarnya nih keluar gitu ya. Padahal kita kan perlu mengungkapkan itu, rasa suka, rasa tidak suka, sehingga orang tidak semena-mena terhadap kita gitu kan. Betul. Tapi lagi-lagi nggak enak menyampaikan itu ya, karena Enak ya, Taufik ya? karena pola ini sudah terbentuk. Nah, lantas sejauh apa ini kalau misalkan kaitannya antara budaya dan kemudian juga kajian psikologi ya, setiap orang pasti punya sisi psikologi yang berbeda-beda gitu kan. Kita pernah dengar kan ya, kalau seseorang itu dapat masalah A dengan orang yang sama, masalahnya sama, tapi penerimaannya nggak sama. Betul. Nah itu kan, kayak gitu aja kok gitu, dipikirin itu sepele. Ya bagi si A, bagi si B, si C belum tentu gitu kan. Nah maka kaitannya rasa ketidaknyamanan ini kalau terus terbentuk itu pengaruhnya akan seperti apa, khususnya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang memang sudah
Ya itu kada nyaman tuh Bang sudah. Ujung-ujungnya kada nyaman tuh Bang sudah. Iya, betul. Jadi yang menarik adalah ketika kita tidak mampu menyampaikan pendapat kita secara asertif itu tadi, yang terjadi adalah kita menekan keinginan kita. Tadi ngerjainnya sambil dongkol gitu ya, sambil nggak nyaman, sambil ngedumel, bamamai di belakang gitu ya. Nah ini ternyata memicu untuk orang-orang tertentu itu bisa memicu yang namanya masalah-masalah psikologis, Mbak Eli. Jadi orang yang kada penyamanan ini bisa karena dia memendam tadi ya, memendam ketidaksetujuannya, memendam apalagi kalau misalnya itu terkait dengan bullying atau misalnya tertekan terkait dengan pekerjaan yang di luar dari terlalu banyak gitu ya. Ini yang jadi masalah itu kalau serba terlalu, Mbak Eli. Jadi kalau misalnya sekali, 2 kali it's okay, kita masih handle. Kada menyamanan oke lah gitu ya. Tapi kalau itu terus menerus berlangsung begitu lama dan dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara internalnya dia gitu. Nah itu yang bikin akhirnya munculnya gangguan-gangguan psikologis. Tapi gitu. kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, ya bagus dong. Kita kan akan terpola untuk hal-hal yang baik. Kita akan diarahkan untuk berkata iya untuk hal-hal yang disepakati orang banyak sebagai hal yang positif. Misalnya kan kalau yang aneh-aneh nggak boleh gitu kan, ya udah kita suka nggak suka, walaupun kita nggak setuju kita jalanin aja gitu kan, akhirnya terpola untuk kita melakukan bersikap dan mungkin bertindak yang baik-baik. Apakah itu bukan suatu tindakan yang baik dari rasa ketidaknyamanan ini? Apakah selalu baik, Mbak Eli? Makanya saya tanyakan. Enggak, apa maksudnya yang kita diminta melakukan sesuatu, apakah itu selalu hal yang baik maksud saya? Kan tidak selalu. Betul. Gitu. Ketika kita bisa memaknai seperti Mbak Eli bilang, kalau yang disuruh itu baik, ya kenapa enggak kita lakukan gitu. Itu walaupun hati ngedumel gitu kan. Ya, tapi konteksnya itu karena kita kan, bisa memaknai. Kenapa harus saya lagi gitu kan? Misalnya kan ada kakak, misalnya ada kakak gitu kan, atau ada karyawan yang ini yang itu bisa gitu kan. Kenapa harus saya lagi gitu kan? Tapi sebenarnya ada sisi positif dengan kita melakukan itu. Sisi positifnya kan kita mungkin dapat pengalaman banyak, ada hal-hal lainnya lagi. Tapi kan ya itu lagi kadang nyaman ya. Tapi kan kita terpola ya, dibentuk untuk melakukan hal baik. Ya, untuk hal baik dan orang tersebut bisa memaknai bahwa itu adalah untuk pengembangan dirinya, itu akan jadi baik. Tapi kalau misalnya yang diterima itu meskipun hal baik tapi dimaknakan sebagai sesuatu yang menekan, stresor gitu. Nah, itu akan jadi itu masalah gitu. Kurang nilainya ya. Iya, jadi tergantung juga individu tersebut gitu. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa ini akan jadi masalah kalau ini terjadi terus-menerus. Nah, kalau dia tidak punya skill atau keterampilan untuk bisa berperilaku asertif ini, selamanya akan seperti itu. Oh, dia mau aja, dia nggak pernah nolak, sama dia aja gitu. Kalau sama yang lain, dia bisa nggak mau ngerjain gitu. Itu balik lagi jadinya tuh. Dampak jangka panjangnya dari perasaan yang terpola tidak nyaman ini apa? Dampak jangka panjangnya adalah pola kebiasaan itu akan kita ulang lagi ke generasi berikutnya. Gitu. Menurunkan lagi kalau itu tidak ada kesadaran bahwa ternyata ada situasi-situasi yang sebenarnya kita harus menyampaikan, mengkomunikasikan dengan asertif itu tadi. Estafet ini jadinya. Nah, jadinya terus-menerus seperti itu. Pada akhirnya mungkin untuk satu orang itu tidak kelihatan masalah psikologisnya, tapi untuk yang selanjutnya bisa jadi lebih parah gitu karena terkait dengan kada penyamanan ini. Memang dalam konteks kada penyamanan ini tadi bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positif kalau misalnya itu kita maknai secara positif, artinya itu memberi kesempatan kita untuk mengembangkan diri, keterampilan-keterampilan baru. Misalnya suruh bikin infografis tapi kita nggak paham multimedia misalnya, tapi kita disuruh dan kita belajar. Nah, kita mengembangkan diri dan berarti kita memaknai ya. Kita memaknai itu bahwa itu kesempatan kita untuk mengembangkan diri. Itu oke. Tapi basisnya seharusnya bukan tidak nyaman gitu, bukan kada penyamanan menolak, bukan, tapi keinginan untuk mengembangkan diri. Oh ya, kita terima terus jobnya nih biar kita bisa
punya skill baru misalnya. Nah, tapi kalau udah basisnya atau dasarnya itu karena rasa kada nyaman, biasanya itu dengan emosinya yang negatif. Gitu. Berarti kembali ke penerimaan seseorang itu ya. Salah satunya. Iya, salah satunya. Ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi dirinya atau justru sebaliknya ya. Baik. Taufik, kita ke Taufik sebagai seorang mahasiswa semester 5 yang tentu dalam keseharian ini juga banyak punya circle pergaulan yang mungkin macam-macam ya di kampus ya. Bu, macam-macam. Latar belakangnya juga beda. Karena kita sendiri pun dengan macam-macamnya gitu kan ya, hadir di tengah mereka, tambah beragam kembali. Pernahkah punya cerita atau kasus semacam ini yang pada akhirnya akan menjadi positif atau tidaknya gitu ya, Mbak Mahdia ya. Jadi kan itu tergantung yang bersangkutan. Baik, apa yang pernah dirasakan, dialami ini Taufik? Kalau untuk sekarang ini Bu, ya mungkin sekarang yang paling banyak Bu kita merasakan ketidaknyamanan karena berhubungan tahun ini dalam periode ini Ulun menjabat sebagai Ketua Umum HMJ Studi Agama-Agama Bu. Nah, jadi ketika mengajak kawan-kawan HMJ itu Bu, HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama. Nah, itu rasa tidak nyaman Bu. Entah itu tidak nyaman mengganggu waktu, kita bawa rapat, kita bawa nongkrong sebagainya, itu rasa kayak mengganggu gitu Bu. Nah, jadi rasa tidak nyaman itu ternyata berdampak negatif Ibu, sehingga ada beberapa hal yang kita ingin komunikasikan itu menjadi miskomunikasi seperti itu Bu. Karena udah nggak nyaman duluan ya. Karena sudah nggak nyaman duluan Bu. Mungkin ada saran dari Ibu ya kan, gimana langkah ini supaya kita rasa nyaman gitu kan dengan beban tanggung jawab itu, beban tanggung jawab itu. Kemudian juga rasa pribadi kita menjalaninya seperti apa ya. Baik, silakan tanggapannya. Karena ini mungkin sebagian kecil dari permasalahan soal rasa ketidaknyamanan terhadap sesuatu nih, Mbak Mahdia. Iya, betul. Curcol. Sekalian minta saran ya, Taufik. Gak apa-apa. Oke, ya ini sebagai ketua HMJ nih ya jabatannya ya. Nah, sebenarnya udah berapa lama tuh? Satu periode. Belum. Belum satu periode Bu. Satu periode berapa lama? 1 tahun Ibu. 1 tahun ya. Baik. Udah ngerasa nyut-nyutnya ya. Sudah nyut-nyut ini Bu. Udah lumayan berat ya kan Bu. Baik, silakan. Oke, nah kalau konteksnya tadi permasalahannya Taufik sebagai pemimpin ya, sebagai leader, ini memang harus dipahami betul tugas dan kewajibannya sebagai seorang leader. Kemudian kamu harus menyadari bahwa kamu memang bertugasnya adalah memimpin satu organisasi, yang artinya ketika memimpin itu dengan rasa kada penyamanan ini, itu pasti nggak akan jalan, prokernya nggak akan jalan, nyuruh juga nggak enak gitu ya, karena takut ganggu segala macam. Padahal ketika dia memilih masuk ke dalam organisasi HMJ, artinya dia sudah siap dengan konsekuensi tugas dan tanggung jawabnya. Harusnya seperti itu. Oke, jadi masalah adalah menjadi masalah ini ya gimana ya Bola? Hidup memang tempatnya masalah Taufik. Ya. Nah itu pentingnya asertif. Jadi kamu menyampaikan, karena asertif ini beda dengan agresif ya. Agresif itu menyerang. Misalnya dari pimpinan itu, ayo dong cepet gitu ya, kerjain nih prokernya, kita udah deadline segala macam. Ya. Nah itu, tapi kalau asertif itu tadi bagus sebenarnya, ngajak gitu ya. Yuk kita rapat yuk, apa yang jadi kendala nih, kenapa belum jalan nih prokernya, apa yang bisa saya bantu, apa yang lebih bisa humanis gitu ya. Apa ya bahasa Banjarnya tuh, lebih apa ya? Ya pendekatan yang apa ya, sama-sama loh pimpinan misalnya, kalau sama yang itu tuh sama-sama nih perintahnya padahal, tapi kayaknya kok enak yang itu ya, kalau perintah tuh kayaknya walaupun Sidin nggak ngomong banyak tuh kayak kita tuh rasa pengen ngerjain gitu kan, ada nggak usah nunggu dimarah-marahin, kita tuh kayak ada rasa kesadaran pengen ngerjain. Tapi kalau yang itu nunggu Sidin marah aja deh gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada ya. Udah nggak usah disebutin ya. Iya, jadi kalau melihat situasi yang seperti ini nih Mbak Mahdia dan juga Taufik ya, sebetulnya dalam situasi apa rasa tidak enakan, rasa ketidaknyamanan itu dapat menjadi semacam empati
tapi sekaligus juga kapan justru itu menjadi beban sebenarnya buat kita. Oke, batasannya sebenarnya kita yang menilai. Oh, kita ya? yang Berarti merasa. kuncinya di kita sebenarnya. Betul, kalau kita fokus pada mengendalikan orang lain maka kita akan lelah. Tapi kalau kita fokus pada hal-hal apa yang bisa kita kendalikan, maka itu akan lebih berjalan gitu. Kita tahu kapan, ini pasti berasa, kayak Taufik misalnya berasa, oh ini karena ulun kada nyaman nih. Karena ulun kada nyaman bukan dia padahal belum menyampaikan gitu. Padahal belum sampai nih untuk diajakin rapat tapi udah kada nyaman, takutan mengganggu, pinanya sibuk banar nih gitu ya. Tapi itu tadi bahwa memahami konteks peran kita sebagai leader, sebagai pemimpin, artinya memang harus mengarahkan teman-teman yang jadi anggota gitu ya. Kalau di organisasi atau misalnya kalau di kantor itu yang jadi staff, pemimpin ya memang harus bisa mengarahkan. Kapan itu mengganggu, itu kita yang menilai. Ketika kita merasa terbebani dengan tugas itu, yang itu kita tahu bukan tanggung jawab kita, sedangkan kita tidak bisa menolak gitu. Kita tidak bisa menolak itu karena terbiasa atau tidak bisa mengkomunikasikan dengan cara yang baik. Kita sudah penuh dengan kekhawatiran, takut nanti ada konflik, takut dimarahin atasan misalnya gitu. Padahal ya kita punya hak untuk bicara gitu. Kita terlepas dari pun nanti beliau marah, itu di luar tanggung jawab kita. Itu beliau yang berarti ada hal yang jelas ya. Masalahnya kita itu tidak bisa atau hanya tidak terbiasa. Iya betul. Itu ya. Gimana nih Taufik? Kayaknya tidak terbiasa. Maka ya, ya itulah. Mari kita biasakan untuk enak gak enak, dienak-enakin gitu kan. Tapi Bu, sebagai mahasiswa ini kebanyakan itu ketika kuliah juga Bu, biasanya kan ada kerja kelompok nih Bu. Nah, kerja kelompok ini biasanya kan kelompok nih Bu, tapi yang ngerjakan tuh cuma sendiri Bu. Nah itu rasa tidak nyaman untuk memasukkan namanya di dalam tugas itu rasa sulit juga Bu. Berat karena yang merasa ngerjain kan cuma ini gitu ya. Cuma sendiri itu Bu. Nah itu bagaimana Bu? Apakah emang harus kita keluarkan namanya ya kan? Atas dasar kerja kelompok. Iya, atas dasar kerja kelompok atau gimana itu Bu? Oke. Ini kayaknya dari rumah udah bawa masalahnya banyak ya, sangu ya gitu kan. Sangu. Ya, besangu ya kan. Ya kapan lagi gitu kan ya? Tinggi Bu, kapan lagi ini bisa sambil konsul sama beliau ya. Di luar ini beda ya. Beda ya. Di luar ini beda ya. Baik, kalau itu tadi pendengar beberapa permasalahan yang dialami oleh Taufik dan mungkin itu bisa jadi walaupun konteksnya agak beda ya, kurang lebihnya mungkin dialami juga oleh pendengar. Bisa bergabung bersama kami, silakan di line telepon 32522602 atau bisa juga sampaikan di WhatsApp Pro 4 di 0895 3405 09539. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama di Pro 4 FM. 79 tahun Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nusina, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-79 tahun 2024. Inspirasi keindonesiaan. Semoga RRI menjadi media terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Dari Kota Banjarmasin, City of Thousand River, Kota Seribu Sungai, salam hormat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan. Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental.
Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro 4, masih kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita di Pandiran Mbak Isukan hari ini. Masih bersama dengan ini Mbak Mahdia Fadila MPSI, psikolog ya, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih yang di sela kesibukannya meluangkan waktu untuk bersama Pro 4 hari ini. Demikian juga ada Taufik, mahasiswa studi agama-agama yang sekaligus juga menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan ya. Sudah 1 periode ini. Tentu tanggung jawabnya juga lebih-lebih lagi, tidak hanya soal menyelesaikan akademiknya, tapi juga sebuah organisasi yang di situ pasti akan ada beragam orang dengan karakter yang berbeda-beda dan persoalan yang muncul juga akan beragam. Maka kadang jangankan dengan orang yang lebih dari 2 orang begitu ya, kita sendiri aja kadang bergolak dengan hati kita gitu kan, apalagi dengan itu yang udah satu kepala satu hati gitu kan. Masih juga ada bertentangan masih iya kan, iya nggak sih ya, berangkat nggak, dikerjain nggak gitu kan ya, itu kan, apalagi dengan 2 karakter orang yang berbeda, pastilah yang namanya interaksi itu kadang ada yang nyenangin, ada yang enggak gitu kan. Betul. Ada yang membuat kita nyaman, ada yang tidak. Nah masalahnya kita tidak secara gamblang bisa menyampaikan, mengemukakan perasaan kita bahwa saya sebenarnya nggak ingin gitu kan ya. Nah masalah lagi ya, bilang tidak aja kalau nggak bisa tersampaikan ini masalah gitu kan, apalagi sampai menjalaninya. Baik, bisa dilanjutkan kembali di sisa waktu obrolan kita pagi hari ini, Mbak Mahdia Fadila, terkait dengan topik kita, keadaan penyamanan sebagai budaya masyarakat yang tidak hanya bagi masyarakat Banjar saja sebetulnya ya. Iya, betul nih kesehariannya ya. Jadi tadi seperti yang dibahas oleh Taufik ya, ya setiap kehidupan gitu ya, setiap sisi kehidupan nanti dengan beragam masalahnya, ternyata nggak cuman bilang enggak yang kita kada penyamanan, meminta tolong pun kepada orang itu nggak enak ternyata ya. Minta tolong tuh padahal ya. Iya, minta tolong, atau misalnya hubungan yang setara di kerja kelompok ini tadi, padahal itu adalah tugas kelompok, sedangkan kita menyampaikan tugasnya si anggota kelompok aja itu nggak nyaman gitu ya. Nah ini berarti benar-benar sudah kuat banget nih budaya kada penyamanannya nih dalam dirinya ya. Iya, kuat sekali, yang akhirnya bikin mereka yang kada penyamanan ini akhirnya take over semuanya gitu, yang handle semuanya, capek sendiri, nanti nggak ikhlas masukin nama temannya di dalam nama kelompok gitu ya. Nah itu kan efeknya tuh. Nah kalau kita evaluasi, efek-efeknya ternyata tuh negatif. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Kita udah belum sih? Mereka tuh tahu nggak sih dengan tugasnya? Tahu nggak sih gitu dengan keinginan kita gitu? Oh ternyata dia nggak tahu. Oh kita sudah bergulat aja di dalam pikiran kita karena nggak enak nyuruh tadi. Tadi di organisasi juga nggak enak nyuruh. Ternyata ya memang
ini psikologis banget sih sebenarnya ya, Iya. karena memang kita belum menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari orang lain gitu. Oleh karena itu pentingnya ada komunikasi asertif ini, perilaku asertif ini itu membantu orang lain jadi paham gitu dengan apa kebutuhan kita. Iya. Gitu. Kalau kita tadi menolak, orang lain juga paham gitu bahwa kita punya pekerjaan yang lain, tanggung jawab yang lain gitu. Berarti memang di situasi seperti itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya keberanian ya untuk menyampaikan. Iya. Cuman betul. mungkin caranya ya, Taufik, Betul, ya. caranya Lebih yang ke perlu caranya ya. Karena caranya. kalau nggak disampaikan mau sampai kapanpun ini nggak akan nemu titik akhirnya gitu ya. Dan tidak akan terlatih. Tidak akan terlatih ya. Untuk bisa menyampaikan itu. Nanti itu tidak hanya komunikasi ini tidak hanya sekedar di lingkungan circle. Nanti kalau misalnya mulai berumah tangga, kalau misalnya tidak asertif, waduh dipendam-pendam aja. Berarti dampaknya luas juga ya, Dampaknya perasaan-perasaan luas, seperti ini. betul Baik, sekali. hal baik dari rasa ketidaknyamanan ini kan hal positifnya kita jadi punya manfaat bagi orang lain. Tapi lama-lama dimanfaatin. Gak enak banget gitu ya. gak enak. Bangetnya biasa aja. Langsung penuh penekanan Iya. ya Meli ya. Kayaknya begitulah. Tapi Taufik, kita juga perlu hati-hati loh kalau ngobrol dengan seorang psikolog gitu. Kenapa, Tanpa Bu? kita ngomong secara detail gitu kan, dia udah bisa lihat gestur kita, sorot mata kita. Nih bahaya nih, Taufik ya, bahaya ya kan. Bu, makanya rasa tidak nyaman Wah, lalu dinilai. lalu aja Taufik kayak gitu ya. tapi Bu, ini kan yang banyak kita temukan kasus juga, kita sudah menyampaikan Bu rasa ketidaknyamanan kita tadi Bu. Iya. Tapi ketika kita menolak itu malah rasa tidak nyaman itu setelah menolak itu Bu. Nah, Kita biasanya sampaikan, gitu itu ya. bagaimana Kayak nyesel itu? gitu loh, Mbak. Iya, Bu. Kenapa aku tadi Iya. nolak ya? Biasanya kan aku iya terus gitu kan. Kenapa ya? Nggak apa-apa ya kali ya. Dia nanti kenapa ya? Nggak apa-apa kan ya? Gitu. Kayak malah dihantui rasa bersalah gitu Iya. kan. Padahal menolak kan hak kita toh. Betul. Nah, iya. Ya sih Taufik. Pernah nggak ngerasa kayak gitu ya? Sekali gitu Bu, ya kan. Nah, itu jadi gimana itu Bu untuk pengaruh psikologinya itu Bu? Oke. Karena tadi kalau rasa bersalah itu muncul ketika kita merasa tidak memenuhi ekspektasi orang atau harapan sosial gitu ya. Padahal tadi sudah disinggung sama Mbak Eli nih, perasaan orang, pikiran orang, apa yang orang lakukan itu adalah di luar dari kuasa kita. Itu kita tidak bisa handle gitu. Kita tidak bisa kendalikan. Orang lain akan sakit hati, orang lain akan marah, orang lain akan tidak suka. Itu kita tidak bisa handle. Kita harus sadari dulu itu yang pertama gitu ya. Ketika kita berlatih untuk menyampaikan secara asertif apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang bisa kita handle adalah kita berupaya untuk tidak berniat menyakiti orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara membangun komunikasinya tuh yang enak. Komunikasi itu adalah keterampilan. Kalau namanya keterampilan itu tidak muncul tiba-tiba. Harus dilatih, harus dibiasakan dan harus dimulai. Kalau itu tidak dimulai, tidak dibiasakan dan tidak dilatih, maka kita tidak akan bisa menyampaikan itu dengan baik, dengan santun, dengan nyaman, dengan sesuai dengan budaya kita gitu. Jadi kita tidak menyampaikan secara kadahun gitu, enggak. Tapi gimana caranya kita bisa menyampaikan dengan santun, dengan baik, sehingga orang itu juga tidak punya alasan untuk sakit hati gitu. Gitu. Jadi memang harus dimulai, dibiasakan dan ya dipola gitu ya, dibiasakan dan dicoba, memang harus dicoba. Jadi dari apa yang disampaikan Mbak Mahdia ini bahwa semuanya proses. Di proses itu nanti bisa A, bisa B dan C. Artinya kunci dari A, B, C itu dimulai. Iya kan ya? Langkah pertama dimulai ya. Mau nanti B, mau C atau Z sekalian gitu kan ya. Kalau nggak dimulai nggak jadi tuh ya. Jangankan ke Z, ke B nggak nyampe gitu. Tapi biasanya Bu untuk yang memulai ini berat Bu. Nah, ya kan tantangannya itu memang lebih kuat itu Bu. Bismillah. Iya. Ya kalau mau berubah harus bisa menerima tantangan, harus kalau
kita termasuk mau konsekuensi barangkali. betul kan, termasuk konsekuensi tadi rasa bersalah ya. Kalau internal itu rasa bersalah, kalau eksternal mungkin orang jadi marah atau beranggapan beda gitu ya. Itu juga bisa mungkin, dan itu kita harus sadari bahwa itu mungkin akan terjadi sehingga kita siap dengan segala konsekuensi. Rasa bersalah balik lagi. Oke, merasa bersalah nggak apa-apa, terima dulu aja gitu rasa bersalahnya. Tapi kita lihat bahwa ya kita nggak bisa mengendalikan orang lain gitu. Orang lain mau mikir apa, mau perasaannya apa, yang nggak bisa kendalikan. Kadang kan nggak setiap orang itu bisa dengan mudah punya perasaan bodoh amat itu kan dengan perasaan orang, tidak seperti itu. Kadang kita yang jadi korban ini seolah-olah ya pelaku aja udah ngerasa kayak jadi korban kadang kan ya. Playing victim. Iya kan, apalagi yang nyata-nyata korban kan gitu ya. Jadi rasa bersalahnya itu bagi orang yang nggak enakan ini memang berlebih, Mbak Mahdia. Lebih dari orang yang seadanya gitu kan. Maka untuk proses kita ya udah deh, ini dimulai nih sekarang. Tahapan berikutnya apa? Tahap berikutnya kita latih cara menyampaikannya kita. Jangan sampai memang, bukannya jangan sampai ya, tapi lebih kepada gimana caranya. Kalau jangan sampai udah tekanan duluan ya itu gimana gimana caranya supaya kalimat yang kita pakai, gesture tadi juga kata-kata yang digunakan itu tidak mengarah pada intimidasi atau tidak mengarah pada tadi power misalnya, mengandalkan power sebagai leader gitu ya, yang memang itu sebenarnya harus dimiliki. Seorang leader itu harus punya power, cuman powernya itu mungkin yang gimana caranya tidak bossy gitu ya. Leader dan bos kan beda ya, ibaratnya ini senjata terakhir ya. Gitu, jadi latih itu. Misalnya sebelum ngomong ngomong dulu di kaca, gimana caranya nih biar enak ngomongnya. Misalnya tadi dengan cara tadi udah ngobrol juga ke topik, mohon maaf ya kalau ini misalnya kamu nggak ikut ngerjain, nanti konsekuensinya saya nggak bisa masukin nama kamu di dalam kelompok gitu, karena kamu belum ada kontribusi nih di pekerjaan kita gitu. Baik, ini hal menarik dan mudah-mudahan sebagai gambaran ya bahwa permasalahan atau hal-hal seperti ini bisa saja terjadi pada siapapun. Baik, dan soal rasa ketidaknyamanan kan tidak hanya di sebuah organisasi, di lingkungan pertemanan kita, ini bisa lebih luas lagi ya Mbak Mahdia ya. Rasa ketidaknyamanan yang kita itu kalau mau nolak itu nggak ini, termasuk juga mungkin dengan orang yang sudah kita anggap dekat sekalipun, justru itu ya kan. Masalahnya justru itu ya. Kalau orang lain sama sekali ya, kalau kita rasa ini enak aja nolaknya gitu kan. Tapi kalau dekat, apalagi nih pasangan gitu kan. Nah pasangan, aduh udah dibilangin berkali-kali nggak suka kalau begitu ya kan. Kita kan harus berkali-kali lagi ngomongin, ngomong udah bosen gitu misalnya, tapi nggak diomongin juga nggak berubah gitu. Nah gimana nih, masalahnya di satu sisi dia dekat dengan kita, dia adalah orang dekat dengan kita, di satu sisi yang dekat ini malah bikin masalahnya luar biasa. Gimana? Kalau Taufik kan barangkali dengan lingkungan pertemanan gitu kan, mungkin di rumah kita dengan keluarga atau apa kan gitu, ada ya biasanya seperti itu. Betul. Ya rumah atau orang-orang terdekat ini memang rawan untuk berkonflik karena kita sering sekali berinteraksi. Salah satu yang bikin konflik itu adalah ya ketidaknyamanan ataupun penyampaian biasanya. Apakah penyampaiannya itu nggak pas atau memang orangnya nggak peka gitu dengan apa yang sudah kita sampaikan secara terbuka gitu, nggak paham nih gitu ya. Capek ya. Tapi itu sebenarnya berarti bukan nggak nyaman ya, bukan ada penyamanan untuk menyampaikan berarti Mbak Eli ya. Apa itu masuknya ya? Sebenarnya nggak enak mau marah berlebih ya. Ya kalau powernya mesti dikuatin lagi ya. Kalau marah berlebih memang nggak disarankan juga karena itu bukan kan solusi yang tepat agresif, ya. Betul. Itu harus kita cari ini kenapa jadi terulang lagi apa yang bikin seperti itu mungkin yang perlu ditanyakan. Kalau di psikologi itu ada namanya teknik I statement. Jadi I statement itu Mbak Eli, kita mulai dari apa yang kita rasakan, bukan kesalahan orang lain. Jadi mulainya ke diri sendiri ya. Mulainya dari kita dulu. Berasa pengen ini belajar psikolog ya kan? Enggak, masalahnya
permasalahan kan tidak permasalahannya gimana sih? Nggak melulu hanya dengan orang lain, justru dengan diri sendiri gitu ya kan. Nah, iya gitu. betul. Jadi Saya teknik-teknik komunikasi ini perlu juga nih dilatih di diri Iya. kita gitu. Atau sekarang gini deh, dalam Apa tuh? soal pertemanan gitu kan. Ah, Dia yang ngutang, kita yang nggak enak nagih. Nah, itu banyak yang tuh yang gimana kayak nih? gitu ya. Ya nggak sih, kasus yang Iya. mungkin terlihatnya sederhana tapi sering gitu kan. Atau kalau kita mau pinjemin lagi nggak dipinjemin nggak enak, dipinjemin nanti entar gimana nagihnya gitu kan. Nanti kalau kita mau sok-sokan tanya kabar nanti dikira nagih hutangnya misalnya kan gitu. Padahal memang mau nagih ya. Ya iya sih. Atau yang ngutang lebih galak Iya, daripada yang betul. diutangin ya. Nah, gimana tuh? Kalau kasusnya hal-hal yang terkait dengan ya permasalahan seperti itu. Iya, itu cukup sensitif ya tuh Sensitif. permasalahannya ya. Dan itu memang banyak sekali terjadi. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur nih kita ngutangin gitu ya, dan kalau kita udah coba untuk menagih, sudah mengingatkan sesuai dengan deadline, misalnya sesuai dengan janji kapan dia mau bayar gitu. Ternyata nggak bayar juga. Ya pilihannya dua, gitu, kita mau ikhlasin atau ya kita berusaha aja gitu untuk menagih gitu. Tapi lagi-lagi kan selalu ada konsekuensi dari setiap apapun gitu ya. Betul, dan itu jadi pelajaran harusnya ya. Jangan Gak enak lagi soalnya. Kalau udah tahu ya dia nggak bayar gitu. Tapi nggak enak lagi nolak. Itu harus dilatih dan Harus dimulai. dilatih. Dimulai, kuncinya dimulai Betul. Taufik ya. Berarti siap Kayaknya hari ini saya harus Siap menolak untuk ya. menolak katanya Taufik. Nah, itu termasuk apa ya? Sesuatu yang nggak baik dan kita niatkan. Nah itu. Aduh, 3 jam nggak cukup nih kayaknya. Oh iya. Baik, karena ya itulah apa sih yang nggak bermasalah di hidup ini gitu kan ya. Betul. Kita masalah pensil aja jadi masalah kadang kan. Buang angin juga iya kan. Nggak enak nuduh. Baik, tapi sebelum benar-benar kita akhiri obrolan kita pada kesempatan hari ini, ada hal yang sekaligus mungkin bisa sebagai kesimpulan dari obrolan kita. Silakan. Mungkin Taufik dulu atau apa? Boleh, Mbak kalau mau Mahdia? Taufik dulu, silakan. silakan, Pik. Nanti Mbak Mahdianya yang menyimpulkan. Oke, baik, terima kasih. Baik, kalau dari sudut pandang ulun untuk kesimpulan pada hari ini, biasakan diri kita untuk mengambil tindakan gitu. Nah, apapun itu konsekuensinya, itulah hasilnya. Kalau kita tidak memulai dan selalu merasa tidak nyaman, ya kita akan terus merasa tidak nyaman gitu. Nah, ketika kita mendapat sebuah permasalahan, mungkin seperti itu, Ibu. Nah, itu tahu kayaknya sudah Iya. berhasil nih ya. Iya. Berhasil ya. Ya, sudah Oke. dapat insight-nya Mbak Eli. Dapat, ya Itu kan. senang banget saya kalau misalnya tinggal prakteknya. kalau di ruang praktek tuh Mbak Eli kalau klien udah insight, Ya. udah Oh gitu ya. efektif tuh konselingnya. Satu langkah sudah ini ya kan. Dia udah terbuka gitu Ya, ibaratnya kunci pikirannya. udah kepegang Taufik. Nah. Tinggal buka aja tik gitu kan ya. Lagi, Bu. Jangan lagi lebih kuat, nggak enak. Baik, Mbak Mahdia silahkan. Oke, ya saya mungkin closing statementnya dari statement rangkuman dari Mbak Eli nih sebenarnya ya, bahwa kita harus memulai dulu untuk bisa belajar membiasakan pola komunikasi yang asertif, perilaku yang asertif gitu dengan dimulai dulu, dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan untuk perasaan orang lain, pikiran orang lain, apa yang orang lain lakukan atau respon orang lain terhadap penolakan atau penyampaian asertif kita, itu di luar dari kuasa kita, itu udah tanggung jawab mereka. Tapi sebisa mungkin kita melatih diri kita untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai, tidak kita setujui atau tidak mau kita lakukan dengan cara yang santun. Nah itu perlu latihan, kalau itu nggak dilatih itu nggak akan bisa gitu. Jadi dimulai, dilatih dan dibiasakan supaya kita juga nyaman dalam berinteraksi sosial gitu. Dimulai, dilatih dan dibiasakan. Nah, ini untuk mengatasi satu problem di mana rasa yang kita miliki seringnya sebagai manusia dan sering melakukan interaksi adalah rasa ketidaknyamanan kita ya, rasa kada penyamanan ya. Kalau bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan menyebut istilahnya demikian, maka dimulai,
dilatih dan dibiasakan. Yuk Taufik, kita ke ruang praktek setelah ini. Dan kita hadapi dunia nyata di luar sana yang selalu membuat kita merasa tidak nyaman untuk berkata tidak, begitu ya kan. Berat amat. Semangat Mbak Eli. Itu kan semangat ya. Kira-kira target saya siapa dulu nih? Jadi teman-teman atau pendengar, kalau dari obrolan ini, suatu saat ada teman kita yang biasanya enak kita minta bantuin maksudnya, enak kita mintai tolong gitu kan, ternyata dia mulai berubah, berarti dia udah dengerin Pandiran Mbak Isukan hari ini ya. Kok sekarang nggak kayak biasanya gitu kan, padahal perubahan itu terjadi ya karena sikap seseorang ya, nah bukan seseorang itu yang berubah. Tapi kan jarang yang sadar seperti itu ya. Ya sudahlah. Baik, terima kasih Mbak Mahdia Fadila MPSI psikolog. Sama-sama. Sukses terus untuk kegiatannya, sehat ya. Amin. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa bersama kembali kita bincang-bincang lagi, karena banyak hal-hal yang barangkali harus kita kendalikan itu justru di diri kita ya. Karena kalau di orang lain ya sudahlah, itu urusan orang ya. Kan gitu ya Taufik ya. Berani kan ya? Mulai kan? Kapan? Sukses juga untuk Taufik. Nanti kita insya Allah bisa jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Semoga apa yang sudah kita obrolkan hari ini memberi banyak manfaat untuk kita ya, khususnya dalam menghadapi persoalan hidup yang kadang-kadang memang tidak semuanya itu mengenakan yang datang buat kita ya. Dan berani berkata tidak dimulai, dilatih, dibiasakan. Nah, kayaknya udah jadi tanda ini ya, jadi semangat ya, tagline kita ya. Kita akhiri, selamat pagi, selamat Mbak Isukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi